Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas RPP, setelah membahas silabus, dan setelah membahas bagaimana nanti kita selama satu semester, maka hari ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu tentang apa sih sebenarnya itu biostatistik. Nah, kita mulai dari apa pengertian dari biostatistik. Pengertian biostatistik mulanya dipahami sebagai suatu kumpulan angka-angka tentang jumlah penduduk, angka tentang pendapatan, serta angka-angka lain yang berhubungan dengan masalah pemerintahan atau kenegaraan. Nah, dari kata state yang berarti kenegaraan, kemudian baru dikenal dengan istilah statistik, tapi lebih mengarah kepada masyarakat. Kemudian seiring berkembangnya statistik di masyarakat menjadikan statistik ini memiliki makna yang sangat berlainan dengan konsep awal yang dimiliki. Nah, sekarang apa sih sebenarnya statistik itu? Statistik ialah suatu model atau metode atau prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data, serta menafsirkan data hingga pada penarikan kesimpulan pada data-data hasil penelitian. Jadi ketika kita selesai melakukan penelitian, mengambil data penelitian, alat untuk mengolah data tersebut itu yang dinamakan dengan statistik. Ada definisi yang mengatakan bahwa statistika itu adalah ilmu untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data menjadi suatu informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Kalau dari hasil penelitian kita, itu berarti menghasilkan suatu kesimpulan dari data-data yang kita peroleh. Itu statistika. Nah, statistika ternyata berbeda dengan konsep statistik. Kalau statistik itu adalah kumpulan angka-angkanya. Jadi, suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, itu yang dinamakan statistik. Nah, mata kuliah kita itu terkait dengan biostatistik. Biostatistik yaitu penerapan metode statistika dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang biologi. Itu biostatistika. Statistika ini diperlukan sebagai alat untuk membantu memecahkan berbagai masalah melalui penelitian-penelitian yang di dalamnya itu ada pengambilan data. Nah, penelitian sendiri itu apa? Penelitian adalah proses penyelidikan atau pencarian yang sistematik terhadap kebenaran yang belum terungkap. Gitu. Jadi, ketika sudah melakukan penelitian, data sudah diambil, maka proses pengolahan data ini bisa berbantuan dengan statistik. Nah, sekarang apa saja sih peranan statistik dalam penelitian? Statistik dalam penelitian yang pertama yaitu memberikan suatu teknik yang tepat dalam pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian data hingga pada hasil penelitian untuk lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Itu adalah peran statistik yang pertama. Yang kedua, memberikan suatu ukuran yang dapat mensifatkan populasi, menyatakan variasi, dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kecenderungan suatu variabel penelitian. Jadi, jika kita melakukan penelitian itu berdasarkan sampel, maka bisa digeneralisasikan menjadi suatu populasi jika berbantuan dengan statistik. Nanti kita akan kenal dengan statistik parametrik dan statistik inferensial. Kemudian peranan statistik yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan serta tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi selain mengungkap misalnya besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain,
Peran statistik ini adalah mengungkap seberapa besar atau ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian menemukan perbedaan respon akibat perlakuan yang diberikan. Nah, terutama dalam bidang biologi yang sering ada perlakuan-perlakuan di dalamnya. Nah, dengan berbantuan statistik ini maka bisa diketahui perbedaan respon yang ditimbulkan dari perlakuan-perlakuan yang diberikan. Kemudian dapat meningkatkan kecermatan peneliti dalam menguji hipotesis serta dalam mengambil kesimpulan penelitian. Jadi kesimpulan penelitian didasarkan pada data statistik yang sudah diolah gitu. Jadi peneliti itu lebih cermat dan lebih teliti terhadap hasil yang mereka peroleh. Jadi tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, tetapi juga ada pengolahan angka-angka di dalamnya. Kemudian macam statistik, ada berapa sih sebenarnya statistik ini? Ada sumber yang mengatakan bahwa macam statistik jika didasarkan pada cara-cara yang dilakukan, maka statistik bisa dibedakan menjadi statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Nah, apa perbedaan dua macam statistik ini? Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merupakan suatu bagian dari statistik yang membahas tentang penyusunan data ke dalam suatu daftar, grafik, atau bentuk lain yang sama sekali tidak menyangkut penarikan kesimpulan. Jadi ketika ada data-data Anda itu dikumpulkan di dalam suatu tabel, maka itu yang namanya statistik deskriptif. Termasuk juga kalau Anda membuat grafik, itu kan berarti mengumpulkan atau merapikan data dalam bentuk grafik. Itu masih disebut statistik deskriptif. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penarikan kesimpulan suatu penelitian. Sedangkan tadi yang kedua adalah statistik inferensial atau statistik induktif. Apa itu? Yaitu suatu metode yang dimaksudkan untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah disusun dan telah diolah sebelumnya. Jadi ada yang namanya signifikansi. Dari nilai signifikansi itu kita bisa tahu apakah data itu ada pengaruh atau tidak, ada hubungan atau tidak, ada beda atau tidak. Nah, kalau sudah berhubungan dengan kesimpulan suatu penelitian, maka dinamakan statistik inferensial. Mudah-mudahan bisa dipahami antara perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian berbicara tentang statistik inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, apalagi perbedaan dua macam statistik ini? Tadi ada deskriptif, ada inferensial, sekarang ada lagi parametrik dan non-parametrik. Kalau statistik parametrik itu adalah suatu prosedur pengambilan kesimpulan statistik yang didasarkan pada asumsi ciri-ciri populasi atau parameter. Jadi, parametrik ini lebih kepada generalisasi terhadap suatu populasi, walaupun yang kita ambil ini adalah sampel-sampel penelitian. Sedangkan untuk statistik non-parametrik yaitu suatu prosedur pengambilan kesimpulan statistik yang tidak didasarkan pada asumsi-asumsi parameter. Ini biasanya diartikan lebih mudahnya ketika kita mau menganalisis suatu data statistik. Itu ada yang namanya uji prasyarat. Uji prasyarat misalnya ada uji homogenitas, normalitas. Nah, kalau sebaran data ternyata tidak normal, berarti kan tidak memenuhi asumsi-asumsi parameter, maka masuk kepada statistik non-parametrik. Sedangkan ketika memenuhi asumsi parameter, misalnya datanya terdistribusi normal, datanya homogen, maka masuknya ke statistik parametrik. Dasar-dasar analisis statistik itu ada macam-macam. Pertama adalah adanya data.
Karena kalau tidak ada data, maka kita tidak bisa mengolahnya dengan analisis statistik. Yang kedua, harus ada variabel penelitian. Yang ketiga, harus ada hipotesis. Karena statistik berhubungan dengan penarikan kesimpulan, maka harus ada hipotesis awal penelitian yang menyatakan bahwa misalnya ada pengaruh variabel A terhadap variabel B misalnya. Itu adalah contoh hipotesis yang bisa nanti dilakukan analisis statistik untuk diambil kesimpulan untuk mengetahui hipotesisnya itu diterima atau tidak. Kemudian keempat itu adanya populasi dan sampel. Harus ada populasi, harus ada sampel, dan yang terakhir interpretasi uji statistik. Jadi setelah kita menguji statistik, kita harus tahu cara membacanya bagaimana. Itu adalah dasar-dasar statistik. Data dan variabel penelitian. Data, apa sih sebenarnya data itu? Data merupakan keterangan mengenai sesuatu, dapat berupa bilangan, dapat berupa angka. Data yang berupa bilangan dan angka ini adalah disebut dengan data kuantitatif. Sedangkan data yang bukan merupakan bilangan, angka-angka dan lain sebagainya, maka itu disebut data kualitatif. Sedangkan variabel apa sih variabel penelitian itu? Variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai variasi atau keragaman atau segala sesuatu yang bervariasi. Itu adalah variabel. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian dalam bidang pertumbuhan tanaman, atau media tanam. Media tanam bisa bermacam-macam, berarti ada sesuatu yang bervariasi. Misalnya ada yang dari tanah, misalnya menggunakan kapas, misalnya menggunakan air, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari suatu variabel. Variabel ada bermacam-macam, ada yang namanya variabel bebas, ada yang namanya variabel terikat, ada yang namanya variabel kontrol. Apa perbedaan dari masing-masing variabel itu? Kalau variabel bebas itu berarti variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat atau biasanya disebut variabel tergantung atau biasanya disebut variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel kontrol atau biasanya dikenal dengan variabel kendali itu adalah variabel yang memiliki fungsi untuk memurnikan hasil hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dari variabel-variabel yang lain. Nah, itu adalah penjelasan awal mengenai apa itu biostatistik dan apa lingkup dari biostatistik. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membuka pikiran Anda terkait apa itu biostatistik. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi bagaimana cara menganalisis atau untuk apa analisis parametrik, non-parametrik, serta bagaimana cara menganalisisnya. Untuk sementara penjelasan tentang biostatistik Bu Bia cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Untuk diskusi nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.